itu gimana bang menurut abang, apakah saya lolos? Nah, kalau misalkan untuk abangnya lolos ataupun tidaknya, sepenuhnya saya tidak bisa menjawab. Artinya saya itu tidak bisa menentukan entah itu abang lolos, entah itu abang nggak lolos. Akan tetapi mungkin ini ada suatu cerita dari pengalaman saya sendiri. Saya itu psikotes dan interview itu bareng sama teman-teman, artinya sama teman-teman yang lingkungan saya. Nah, ketika interview saya itu berlima teman-teman. Nah, yang dua itu saya dapat panggilan dan yang tiganya itu nggak dapat panggilan. Akan tetapi beberapa minggu kemudian ataupun beberapa hari kemudian, walaupun waktunya itu udah lama, kayak seakan-akan nggak diterima gitu, akan tetapi dia itu langsung datang ke DC. Nah, artinya kalau misalkan kita itu nggak bareng sama teman-teman seangkatan kita interviewnya, kemungkinan besar kita itu belum dibutuhkan ataupun belum direkrut teman-teman. Akan tetapi kapan-kapan itu bisa direkrut ataupun kita itu bisa melalui tahap berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dulu Napis. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas ataupun akan kembali menjawab beberapa pertanyaan yang masuk pada video sebelumnya. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas. Pada kesempatan video kali ini akan saya bahas dari Bang Rizky Akbar. Dia bertanya bahwasanya, Bang, izin bertanya, kemarin sore saya sudah selesai interview, jumlah itu ada 25 orang, cowok cewek. Oke, jadi Kak Akbar itu berarti interviewnya digabungin ya, dan keseluruhan total laki-laki dan perempuannya, karyawan barunya, calon karyawan barunya itu adalah ada 25 ya, seperti itu teman-teman. Nah, teman saya yang sudah selesai rata-rata disuruh pulang dan disuruh nunggu info selanjutnya, tapi nggak dikasih tahu berapa hari, katanya pulang dan tunggu informasinya lewat WA. Oke, berarti posisinya ketika training itu, maksudnya ketika interview itu sudah dibuatkan grup WhatsApp ya teman-teman, itu seperti itu, berarti dicerita kayak ini. Tapi yang saya heran, ada dua cewek, dia disuruh nunggu lagi setelah interview. Jadi kesimpulannya itu gimana bang menurut abang, apakah saya lolos? Mohon dijawab, terima kasih. Ini dua cewek dia disuruh nunggu lagi setelah interview. Mungkin ya bang, ini hanya sekedar pengalaman saya, bang, ini hanya sekedar pendapat saya. Kemungkinan besar yang dua orang tersebut ataupun dua cewek tersebut itu tuh di follow up lebih lanjut oleh pihak KRD. Jadi kemungkinan besar dia itu yang dua orang tadi disuruh training langsung ataupun disuruh langsung mengikuti kegiatan selanjutnya, yaitu training. Nah, kalau misalkan abang kan sama yang lainnya disuruh pulang dulu ya bang ya, ataupun disuruh kayak nunggu beberapa waktu, entah itu 1 minggu, entah itu 2 minggu, dan yang lain sebagainya, saya nggak tahu. Nah, kemungkinan besar seperti itu kak. Jadi kemungkinan kalau misalkan dua orang cewek, kemungkinan besar itu tuh di toko ataupun di lapangan itu tuh sedang membutuhkan banyak kasir kak. Nah, jadi dia itu berdua mungkin ya, ini hanya sekedar pendapat saya, dia itu dipercepat untuk tahap selanjutnya, yaitu training. Setelah training lalu OJT, setelah OJT lalu PKWT, setelah itu langsung penempatan toko. Nah, kemungkinan besar, ini hanya pendapat saya, kemungkinan besar dia itu mungkin ketika psikotesnya, ketika interviewnya itu tuh bagus teman-teman, ataupun dia itu ada kemungkinan memberikan skill yang terbaiknya. Nah, jadi HRD juga melirik mereka berdua ataupun membutuhkan mereka berdua. Nah, jadi kemungkinan besar dia itu akan dijadikan ataupun akan dipercepat untuk tahap berikutnya. Nah, artinya bukan kakak yang disimpan ataupun dipending itu jelek, bukan artinya kakak itu nggak dibutuhkan, akan tetapi keadaan tokonya ataupun keadaan kondisinya itu belum memungkinkan untuk ke tahap berikutnya kak, seperti itu ya. Itu gimana bang menurut abang, apakah saya lolos? Nah, kalau misalkan untuk abangnya lolos ataupun tidaknya, sepenuhnya saya tidak bisa menjawab. Artinya saya itu tidak bisa menentukan entah itu abang lolos, entah itu abang nggak lolos. Akan tetapi mungkin ini ada suatu cerita dari pengalaman saya sendiri. Saya itu psikotes dan interview itu bareng sama teman-teman, artinya sama teman-teman yang selingkungan saya. Nah, ketika interview saya itu berlima teman-teman. Nah, yang dua itu saya dapat panggilan dan yang tiganya itu nggak dapat panggilan.
Akan tetapi beberapa minggu kemudian ataupun beberapa hari kemudian, walaupun waktunya itu udah lama, kayak seakan-akan nggak diterima gitu, akan tetapi dia itu langsung datang ke DC. Nah artinya kalau misalkan kita itu nggak bareng sama teman-teman seangkatan kita interviewnya, kemungkinan besar kita itu belum dibutuhkan ataupun belum direkrut teman-teman. Akan tetapi kapan-kapan itu bisa direkrut ataupun kita itu bisa melalui tahap berikutnya. Nah jadi seperti itu Kak. Jadi kalau misalkan untuk lulus ataupun tidaknya, saya tidak bisa mengatakan bahwa kakak lulus ataupun tidak. Akan tetapi kemungkinan besar kakak itu lolos, akan tetapi di pending terlebih dahulu. Jadi sabar dulu ya Kak. Jadi jangan langsung beranggapan bahwa kakak itu tidak lulus ataupun kakak itu tidak diterima. Nah menurut saya ataupun pendapat saya buat kakak, buat Kak Rizky Akbar ya, jadi kakak itu kemungkinan besar diterima, akan tetapi di pending. Nah masukannya dari saya, kakak persiapin aja nih apa yang harus kakak persiapkan kalau misalkan nanti kakak itu training. Nah sebenarnya enak nih Kak kalau misalkan di pending itu tuh, jadi kita itu bisa dapat bocoran ataupun bisa dapat gambaran apa sih yang akan kita lakukan ketika kita training nanti. Misalkan nih kakak kan sekarang sedang di pending interview ataupun di pending training. Nah maka ketika kakak di pending, coba nanya-nanya ke teman-teman kakak yang sekarang ataupun yang sedang training. Kalau misalkan di hari pertama itu ngapain, hari kedua itu ngapain, hari ketiga itu dikasih apa aja, dikasih materi apa aja, soalnya apa aja. Itu tuh bisa buat ngebantu kita supaya kita itu benar-benar nanti lolos kerja di Indomaret. Nah mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan Kak. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi kepada kalian semua. Dan buat kalian yang suka like, komen, dan subscribe, jangan lupa untuk pertahankan dan selalu nonton video-video berikutnya ya, supaya channel ini bisa semakin berkembang dan supaya saya semangat dalam membuat konten, dan kalian juga bisa ngikutin ataupun bisa membuat channel seperti ini teman-teman. Tetapi jangan barbar ya, kita itu harus ngumpet ataupun harus tidak terlihat oleh orang sana lah, seperti itu. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.